Pemirsa, ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur pada pagi hari ini. Ledakan diduga berasal dari mortir sisa perang yang rencananya akan dimusnahkan. Terjadi ledakan, aku Brimob. Warga di Jalan Gresik Kembangan, Surabaya, Jawa Timur panik. Ledakan keras terjadi di markas Satuan Brimopolda Jawa Timur, tepatnya di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana. Ledakan pertama terjadi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat dan diikuti beberapa ledakan susulan. Akibatnya kantor Subden Jibom dan satu mobil berisi perlengkapan peledakan Jibom rusak. Kerusakan juga terjadi di masjid di dalam komplek markas Brimob, pos penjagaan, serta sejumlah rumah warga. Ledakan diduga berasal dari sisa bahan peledak mortir yang dalam waktu dekat akan dimusnahkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyebut, sisa bahan peledak tersebut disimpan di samping kantor Detasemen Gegana Polda Jatim karena belum memiliki gudang standar. Di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimopolda Jatim itu terjadi ledakan. Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan. Selain itu, sejumlah korban luka menjalani perawatan di gedung IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Para korban langsung mendapat perawatan medis, belum ada informasi mengenai detail korban luka tersebut. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari tim liputan AINUS melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolda Jawa Timur memastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan mengevaluasi kelayakan bangunan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi ke depan. Ya, sementara itu pemirsa, kita saat ini sudah terhubung pasca ledakan di Mako Brimob Surabaya, Jawa Timur bersama dengan rekan Nur Syafei di Mako Brimob Polda Jawa Timur. Selamat malam, rekan Nur. Oke, mungkin bisa digambarkan bagaimana keadaan di Mako Brimob saat ini, sejauh ini juga seperti apa hasil investigasi sementara? Ya, dapat kami laporkan, saya sekarang berada di depan Mako Brimob, Jalan Gresik, Surabaya. Di mana di belakang saya ini adalah lokasi yang pukul 10 siang tadi terjadi ledakan. Bisa saya jelaskan bahwa ledakan yang terjadi di Mako Detasemen Brimob Jalan Gresik Surabaya ini bukan dari bahan mortir zaman Belanda, melainkan dari hasil konferensi pers tadi Kapolda mengatakan bahwa yang meledak adalah bahan peledak low explosive, di mana bahan peledak tersebut adalah bahan yang biasa dipakai untuk bodet atau bom ikan. Jadi bahan-bahan tersebut diletakkan pada sebuah gudang, diduga tempatnya kurang bagus, jadi istilahnya terlalu sempit atau gimana, karena diduga tempatnya itu cuma 3 kali 4 meter. Jadi karena cuaca panas, bahan peledak tersebut mengakibatkan percikan api dan mengakibatkan ledakan. Dari konferensi pers tadi dijelaskan bahwa ada 10 orang yang menjadi korban, semuanya dari anggota Detasemen Gegana Brimob Polda Jatim. 10 orang tersebut terkena ledakan saat ada pelatihan penjinaan bom di sebuah ruangan. Jadi bukan di gudang itu anggota Brimob pelatihan, tapi beda gedung. Jadi saat itu terjadi ledakan bersamaan dengan ada pelatihan anggota Brimob di ruang sebelahnya. Jadi 10 orang itu terkena pecahan kaca akibat ledakan bom low explosive tersebut. Dan kini 10 orang tersebut sedang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Mapolda Jawa Timur. Berikut Pani dapat saya laporkan. Kak Nur, kalau misalnya dari pernyataan Kapolda Jawa Timur sementara ini, gudang yang disebut tadi oleh Anda itu besarnya kecil sekali, tidak sesuai dengan standarisasi untuk menyimpan sebuah atau alat-alat yang bersifat meledak gitu. Mungkin bisa digambarkan kalau dari pantauan Anda seperti apa bentuknya? Ya, kalau dari pantauan kami memang tidak bisa melihat secara langsung ya, karena semuanya tertutup, semuanya di pintu gerbang di Polismen. Jadi
hasil dari konferensi pers tadi, Kapolda mengatakan bahwa ruang penyimpanan bahan peledak tersebut terlalu kecil. Jadi diduga dengan ruang yang sempit itu ada cuaca panas mengakibatkan percikan dan terjadi ledakan. Kemungkinan dalam waktu ke depan kemungkinan ada perbaikan dari gedung penyimpanan bahan peledak tersebut, kemungkinan akan diperbaiki atau diperbesar karena gudang sendiri itu dibuat sudah usianya sudah lama gitu, sejak bangunan ini berdiri, jadi sudah lama gudang tersebut. Rencana akan direnovasi dengan lokasi yang bagus dan agak besar, infonya seperti itu. Ya, walaupun disayangkan ya harus ada kejadian seperti ini sampai gudang tersebut akhirnya direnovasi, dan semoga kita doakan juga agar rekan-rekan kepolisian yang terkena ledakan saat ini dirawat lekas sembuh dan bisa bertugas dalam waktu dekat. Terima kasih sebelumnya rekan Nur Syafei atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Ya, sementara itu pemirsa, Kapolda Jawa Timur memastikan tidak ada korban serius akibat ledakan ini. Kapolda juga akan mengevaluasi kelayakan bangunan untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Sekira pukul kurang lebih 10.05 tadi terjadi ledakan di Mako Detasemen Gegana di Jalan Gresik ini, Merau Krembangan, Kecamatan Kembangan, Surabaya. Ledakan ini terjadi di gudang yang merupakan gudang penyimpanan bahan peledak. Bahan peledak itu terdiri dari beberapa barang yang temuan bahan peledak seperti bondet, kemudian bahan-bahan peledak yang dipakai untuk bom ikan dan lain-lain itu yang rencananya memang akan didisposal. Dan kemudian di gudang itu juga terdapat bahan-bahan seperti black powder, serbuk petasan itu kurang lebih 1 kg. Kemudian bahan-bahan itu digunakan oleh tim Jibom manakala kewilayahan itu menemukan atau menyita bahan-bahan peledak atau temuan yang dikumpulkan dari masyarakat atau temuan barang-barang lama yang tidak digunakan, itu diserahkan kepada tim jihandak kita. Kemudian waktu yang ditentukan kemudian dimusnahkan dengan menggunakan yang tadi bahan powder, kemudian black powder tadi, dan beberapa bahan peledak yang lain seperti belerang, serbuk arang dan potasium klorat. Nah, kemungkinan karena paparan sinar matahari yang cukup panas sehingga bahan tersebut analisa sementara bisa membuat efek ledakan. Pemicunya panas, tapi nanti akan dijelaskan. Saya ini didampingi oleh Dasar Brimob dan Kapit Lapor yang tadi timnya bekerja. Dampak dari ledakan ini itu ada korban anggota kita 10 luka ringan. Kenapa anggota kita kena menjadi korban? Karena dari gudang yang untuk menyimpan bahan peledak itu ke tempat latihan. Kebetulan anak buah kita ini tadi ada 15 yang sedang latihan olah TKP pasca ledakan. Itu ada di kontainer, itu data center yang memang biasa dipakai latihan setiap hari, dan itu berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan itu. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sudah ditangani oleh Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang serius. Bangunan gudang penyimpan Handa ini dibangun, ternyata itu rumah yang dibangun dari tahun 1951. Cukup tua bangunannya, dan oleh Sabrimob Polda Jatim khususnya Detasemen Gegana yang membidangi Jibom itu dibangun lagi di belakangnya untuk gudang penyimpanan. Maksudnya direnovasi untuk gudang penyimpanan Handa. Tidak proper itu menurut saya mungkin harus kita evaluasi menyeluruh
Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita akan bisa perbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan peledak, khususnya di tengah-tengah perkampungan yang padat ini. Begitu.